Salam literasi, Majajwa. Perkenalkan, nama saya Emi Junikala Tersia Brusenbering Plawi. Saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Surat dari Langit. Bu Emia, saya titip pesannya, kalau saya sudah nggak bisa sekolah lagi, tolong jangan lupakan teman-teman saya. Itulah kalimat terakhir dari Riko yang terus terngiang di telinga Bu Emia. Siswa kelas 8 itu meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan saat mencari kayu bakar di hutan untuk keluarganya. Hari itu tepat tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Langit tampak cerah menyinari sekolah SMP Lauraki. Namun lain dengan hati Bu Emia yang terasa berat. Sementara ia berdiri di depan kelas, memegang sepucuk surat yang ia temukan terselip di bawah meja Riko beberapa hari setelah kepergiannya. Namun sepertinya surat itu tidak pernah sempat ia kirim, sehingga Bu Emia berinisiatif untuk membacanya. Di sampul surat itu tertulis untuk masa depan. Bu Emia pun membuka kelas dengan tenang dan senyuman yang ramah. Anak-anak, hari ini tidak ada pelajaran, tapi hari ini kita akan membacakan sesuatu yang Ibu temukan di meja Riko saat itu. Sehingga mendengar hal itu, semua murid langsung terdiam. Bu Emia membacakan surat tersebut dengan suara yang lembut. Untuk masa depanku. Namaku Riko. Aku adalah seorang anak petani. Kata orang, aku cuman seorang anak kampung. Namun aku percaya akan satu hal, bahwa sekolah adalah pintu. Aku nggak tahu pintu kemana. Tapi Bu Emia pernah bilang ke aku, kalau kita belajar, kita bisa sampai ke tempat yang Tuhan rancangkan untuk kita. Aku nulis ini karena kadang aku takut. Takut aku nggak bisa sekolah lagi. Takut harus kerja bantu mama dan gak sempat buka buku. Tapi aku tetap mau belajar. Karena aku percaya, walau badanku mungkin tinggal di hutan sana, namun pikiranku bisa pergi jauh sejauh mimpi. Kalau suatu hari aku gak ada, aku cuma minta satu hal. Jangan biarkan teman-temanku menyerah, tapi biarkan mereka berjuang dan meraih masa depan. Biarkan mereka bermimpi setinggi-tingginya dan biarkan mereka menggapainya. Mendengar isi surat itu, air mata mulai mengalir di pipi beberapa siswa. Bahkan Diko yang dikenal dengan murid yang biasanya hanya suka bercanda dan tidur di kelas, ikut menunduk dalam diam. Bu Emia pun lanjut membaca suratnya, dengan suaranya yang gemetar namun penuh dengan semangat. Anak-anak, Riko mungkin sudah tidak bersama kita, tapi semangatnya masih hidup. Pendidikan bukan soal seberapa canggih ruang kelas kita, tapi seberapa besar kita percaya bahwa mimpi layak diperjuangkan. Ekonomi dan hal-hal lainnya tidak menjadi alasan dan penghalang bagi kita untuk mencapai mimpi itu. Riko mungkin sudah tidak bisa belajar dengan kita lagi, namun dia ingin kalian semua teman-temannya bisa berjuang dan mencapai mimpi kalian masing-masing. Dia berharap yang terbaik untuk kalian semua. Akhirnya, di akhir jam pelajaran, mereka menuliskan mimpi dan harapan mereka masing-masing di selembar kertas kecil dan menggantungnya cantik di pohon di halaman sekolah. Ada yang ingin menjadi guru, perawat, petani sukses, petani yang cerdas, dokter, desainer, bahkan pilot serta pramugari. Dan dari balik langit yang biru, seolah Riko melihat mereka dan tersenyum. Ia tahu pintu itu mulai terbuka. Bukan hanya untuknya, tapi untuk seluruh anak SMP swasta Advent Lauraki yang belajar menembus keterbatasan dengan cahaya kecil bernama harapan. Kesimpulannya, bermimpi dan berharaplah setinggi langit. Tidak ada yang menjadi alasanmu untuk berhenti berjuang. Tidak penting dari mana kamu berasal, yang terpenting kemana kamu akan melangkah. Tiap orang bisa punya mimpi,
tidak ada yang bisa menghalangi. Semua mimpi dan harapan bisa kita jadikan menjadi suatu kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar dan menggapainya. Sekian cerita yang dapat saya bawakan. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumkan. Terima kasih, Bu Cecah.